Ketika cengkeh ditemukan di bejana-bejana tua di Mesopotamia, kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi, dunia mulai gempar dan bertanya-tanya di manakah sumber rempah-rempah ini berasal. Nah, ilmu pengetahuan membuktikannya lewat penemuan-penemuan data sejarah, cerita, tuturan dari generasi ke generasi, menyimpulkan bahwa cengkeh itu hanya tumbuh di pulau-pulau di Maluku. Kepulauan yang kita kenal sekarang berada di Maluku bagian utara ini, yaitu Ternate, Tidore, Moti, dan Makian, memiliki cengkeh dengan kualitas terbaik di dunia pada masanya. Kurang lebih 500 sampai ribuan tahun lalu, sudah berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia. Mereka berdatangan ke pulau-pulau Maluku tersebut hanya untuk mencari dan menemukan langsung sumber rempah-rempah itu berada. Ada surat saham yang diperdagangkan pada saat VOC bercokol di bumi Ternate ini, di mana di dalam surat saham itu ternyata menjadi salah satu sarana yang dipergunakan dalam perdagangan rempah. Kita bisa melihat bahwa di abad 15 ini sudah digunakan saham sebagai surat yang menjadi alat untuk perdagangan, dan ini menjadi sarana bagi pembelinya untuk dapat memiliki sebagai pemilik dari perusahaan yang bergerak di bidang rempah ini. Nah, ini menjadi satu titik awal di Indonesia yang ternyata perdagangannya tidak lagi digunakan secara langsung menggunakan uang, tetapi sudah menggunakan saham. Di sini Ternate dan Tidore merupakan salah satu pusat perdagangan yang mendatangkan pedagang dari berbagai bangsa untuk bisa bersama-sama mendapatkan nilai tambah dari perdagangan itu. Di sini secara geografi dan sejarah menunjukkan bahwa perairan Nusantara menjadi arena bagi perdagangan dunia. Maka dari itu kita pelajari ini semua menjadi bagian dari proses kita mengembangkan wilayah-wilayah kepulauan dengan archipelago paradigmnya yang memberikan kekuatan untuk menghasilkan satu perubahan perkembangan manusia, masyarakatnya, interaksi manusia dan lingkungannya dengan karakter-karakter yang memang berdasarkan potensi dan keunikan pulau-pulau yang tersedia. Nanti kita akan mendapatkan satu gambaran bahwa aspek-aspek penataan, pengelolaan perdagangan itu dituliskan dalam satu perjanjian-perjanjian yang tertulis pada 500 tahun yang lalu. Sementara Spanyol kan rivalnya dari Tidore, dia ke sini menyerang. Begitu juga sebaliknya, Portugis ke Tidore posisinya menyerang. Si Tidore bikin perjanjian dengan Spanyol. Jadi dalam konsep politik tidak ada penjajahan di sini sebenarnya, karena datangnya baik-baik. Iya, penjajahan ekonomi lebih tepat. Datangnya baik-baik, perjanjiannya baik-baik, karena saling membutuhkan. Orang di sini butuh buyers dengan jumlah yang sekali angkut banyak. Terus mereka juga butuh supplier yang langsung ke sumbernya, kan pasti untungnya lebih banyak kan kalau kita langsung ambil ke sumbernya. Itulah kenapa mereka penjelajahan begitu jauh ke sini. Spanyol butuh 23 bulan Bapak Ibu untuk sampai ke selat ini. Dan dia berbelok ke Tidore karena di sini sudah ada Portugis. Karena dia telat 9 tahun. Telat 9 tahun dia. Portugis sudah keduluan 9 tahun sampai di sini. Portugis ambil jalur timur langsung, dari benua Eropa langsung ke timur, sampai ke Malaka, baru ketemu pintu peta jalan ke Maluku. Sementara Spanyol kebalikan, ambil jalur ke barat, dia harus keliling bumi dulu. Turun dari utara, Filipina, baru sampai ketemu. 23 bulan baru sampai sini, pulang lagi. Jadi 2 tahun lebih dia keliling bumi itu. Jadilah Magellan terkenal karena ekspedisinya itu disebut ekspedisi Magellan. Ekspedisi pertama yang berhasil keliling bumi dan menjumpai peradaban di setiap tempat yang disinggahinya. Semua gara-gara
rempah yang dicari di Maluku. Meskipun Indonesia punya banyak rempah ya, ada vanili, ada lada, ada barus di Sumatera segala macam, tapi yang menjiwai ekspedisi ini tuh cengkeh. Dan karena di catatan mereka tuh yang dicari tuh Maluku. Kalau disebut Maluku berarti cengkeh dan pala. Jadi tidak mengenyampingkan jenis rempah yang lain, tapi gara-gara cengkeh dan pala lah mereka mengelilingi bumi menjadi ekspedisi besar yang menghabiskan anggaran begitu banyak. Tapi untungnya tuh beratus kali lipat. Jadi Spanyol Portugis ketika sampai sini, mereka baru lihat komoditinya aja, baru mencium bau dan segala macam. Dia sudah membayangkan untung. Dia bilang kita nggak rugi, kita untung banyak nih. Si Spanyol kan berangkatnya 3 kapal, pulangnya tinggal 1. Dari ratusan orang, pulangnya tinggal 16 orang kalau nggak salah. Kebayang tuh kalau dari segi administratif, akuntansi kan rugi banyak tuh. Tapi karena barang yang dibawanya begitu berharga, untungnya berkali-kali lipat. Sekarang kita berada di kota Ternate, di kampung air TGTG, di mana kita bisa melihat bukti dari adanya cengkeh tertua di dunia, yaitu cengkeh Avo. Nah, di belakang kita ini cengkeh Avo adalah cengkeh Avo generasi ketiga yang umurnya diperkirakan kurang lebih 200 tahun. Nah, ini adalah bukti bahwa cengkeh ini berasal dari kota Ternate dan tersebar sampai ke Zanzibar. Diperkirakan pada tahun 1777 itu Belanda membawa cengkeh ini sampai ke Zanzibar. Nah, ciri khas dari cengkeh Avo ini, dia memiliki pohon yang lebih tinggi dibanding Zanzibar, tapi menghasilkan buah yang sedikit lebih besar dibanding Zanzibar. Nah, kelebihan lain dari cengkeh Avo ini menghasilkan minyak atsiri atau kandungan eugenol yang cukup tinggi. Nah, dalam perdagangan cengkeh, Avo adalah salah satu andalan dari rempah Maluku Utara. Nah, sampai saat ini penyebaran benih dari cengkeh Avo ini sudah sampai kemana-mana, dan Ternate adalah salah satu sumber benih dari cengkeh Avo. Pada saat sekarang ini rempah-rempah yang sangat terkenal itu adalah 2, yaitu yang disebut sebagai pala, yaitu dalam bahasanya itu Myristica fragrans, dan kemudian si cengkeh sebagai Syzygium aromaticum. Ini yang dua-duanya itu memiliki ekonomi yang sangat tinggi. Tetapi di daerah biodiversitas kawasan Wallacea ini sesungguhnya Ternate Tidore perlu bangun untuk menginventarisasi semua plasmanupa tumbuhan dan hewan, atau mungkin tumbuhan pada khususnya, untuk keperluan untuk digunakan sebagai rempah-rempah atau spices yang ini catatannya sebagai produk unggulan dari wilayah Ternate Tidore. Nah, oleh karena itu sebetulnya atau sesungguhnya bahwa yang namanya inventarisasi dari seluruh biodiversitas tumbuhan atau biodiversitas tumbuhan di di Maluku ini tidak hanya sebatas cengkeh dan pala, tetapi semua harus diinventori agar supaya bisa dicari keragaman hayatinya, termasuk flora penyusunnya, dan kemudian nanti bisa dicermati untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang berpotensi untuk digunakan sebagaimana fungsinya masing-masing, misalnya sebagai pangan, sebagai obat-obatan, sebagai rempah-rempah, sebagai papan, sandang, dan sebagainya, itu bisa dicermati bersama-sama. Untuk kebutuhan industri, rempah-rempah terutama cengkeh sangat banyak sekali dibutuhkan. Terutama untuk misalnya kita tahu dalam rokok itu pun digunakan adalah cengkeh. Ini yang khas untuk yang di Indonesia. Kemudian dalam pengobatan di farmasi merupakan komponen campuran utama pada minyak-minyak
tradisional yang digunakan seperti minyak urut, kemudian untuk kembung-kembung, untuk keseleo dan sebagainya. Dan yang lebih menarik lagi bahwa kebutuhan ini semakin banyak karena minyak cengkeh ini digunakan untuk industri farmasi. Salah satunya di dalam sintesis obat. Mengapa demikian? Karena di dalam minyak cengkeh itu mengandung eugenol, senyawa fenolik yang dalam jumlah besar bisa sampai 70–75%, di mana ini merupakan komponen utama digunakan untuk sintesis, tidak perlu dimurnikan juga bisa, terutama untuk reaksi-reaksi yang sifatnya adalah spesifik dan selektif bereaksi dengan eugenol. Inilah yang sangat luar biasa kekayaan rempah-rempah Indonesia dimanfaatkan dari mulai zaman dahulu sampai saat ini di era industri. Karena akan memperkenalkan satu program unggulan yang kami canangkan, apa yang kita sebut sebagai Going to Frontier. Intinya ada program profesor harus go to frontier. Maksudnya apa? Profesor itu tidak boleh berpangku tangan, duduk di Menara Gading, menikmati kehebatannya sendiri, menikmati gaji yang berlipat-lipat ganda itu, dan kerjasama yang luar biasa banyak itu untuk dinikmati sendiri dengan keluarga. Tapi profesor harus migunani bagi masyarakat luas. Karena itu salah satu unggulan program DGB untuk periode 2021-2026 adalah Going to Frontier. Dalam program ini profesor harus KKN lah. Ya. Tidak hanya frontier kita artikan dalam batas-batas geografis, yes tentu. Ya, kita menyentuh kawasan-kawasan yang jauh dari Jogja, ya, untuk menyentuh dan kemudian berbagi rasa di sana. Guru besar UGM dalam Going to Frontier sini perspektifnya lingkungan hidup, sosiokultural, digitalisasi, kemudian ekonomi, legal, ya, dan SDM, psikologi dan tata nilai itu semua masuk dalam kalkulasi, termasuk juga tentu kekayaan plasma nutfah yang luar biasa di sana. Ya, kita membawa ahli plasma nutfah dari Fakultas Biologi Profesor Purnomo belajar bagaimana menghayati betul, belajar bukan mengajari, belajar dan belajar bersama. Ya, tentu kita bekerja sama dengan beberapa universitas di sana, kita memberikan perspektif bagaimana UGM, bagaimana mereka, dan bagaimana kita bisa berjalan bersama untuk meraih tujuan atau kebersamaan yang diharapkan.